Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita. Kepoin yuk. Yuk. Oke. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah, teman-teman sekalian, di episode kali ini Kepoin yuk akan menyajikan sebuah edisi spesial yang akan berfokus pada penjelasan terkait sejarah. Sejarah apa itu? Sejarah Temanggung. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial yang akan menjelaskan sejarah terkait Kabupaten Temanggung. Kita sambut Mas Uco dari @sejarah Temanggung. Halo. Halo Mas Uco, apa kabar Mas Uco? Alhamdulillah baik Mas aku Mas. Okay. Ya nganulah di saat kayak gini kan paling masuk angin lucu aja. Iya, sama sakit gigi sih paling sih. Sakit gigi. Dingin loh. Oke. Emang nuansanya dingin banget nih Mas Uco. Dingin banget. Nah, Mas Uco, kita kemarin sempat rame nih Mas. Ya, jadi kemarin itu sempat ada satu pembahasan terkait sejarah Temanggung yang diunggah di website Pemkab Temanggung ya. Nah, ini menimbulkan mungkin bisa dibilang perbedaan versi atau polemik mungkin bisa ya? Iya benar. Bisa. Oke. Nah, untuk memulai obrolan kita nih Mas Uco. Nah, kita pengen bahas sebenarnya apa sih inti dari problem kontroversi itu Mas? Mungkin bisa Mas jelasin dulu nih awal-awalnya gimana sih sebenarnya? Jadi awalnya itu pernah dari keresahan sih Mas awalnya tuh ya. Oke. Jadi emang sebenarnya itu ada sebuah video dari akun HUT Temanggung, boleh sebut merek kan ini kan ya? HUT Temanggung itu bikin video pendek reels, terus dia itu menggunakan sumbernya itu dari website Temanggung Cup. Itu videonya cuma bertahan sekitar kayaknya nggak ada 20 menit Mas, langsung di take down karena banyak yang protes gitu, dibilang risetnya kurang dalam, macam-macam gitu. Nah, dari situ aku tuh bikin semacam konten biar semacam surat cinta kan, kalau dilihat dari cover kan Dear Pemkab gitu kan. Gitu. Jadi emang surat cinta gitu buat Pemkab untuk sebenarnya bukan mengganti tapi mengupdate ya, karena pas aku lihat itu ternyata di website Pemkab itu terakhir diupdate itu tahun 2021 Mas. Oke. Itu nah intinya itu adalah dari konten itu ada beberapa hal, kalau nggak salah yang aku highlight itu ada sekitar 5 hal yang sangat berbeda dengan sumber sejarahnya. Itu sebenarnya sih. Oke, berarti kita akan highlight jadi sumber permasalahan pertama itu dari sebuah video yang diproduksi tapi misinformasi ya Mas ya? Bisa dibilang ya misinformasi, dan sebelumnya itu udah ada video yang sama Mas yang dibikin itu di TikTok viral duluan. Itu di bulan Maret. Waktu itu aku juga ya nggak diem aja. Aku sama temanku dari Temanggung TMG Heritage itu Aji Sariza, dia tuh anak UI, dia anak arkeolog. Bikin live selama 1 jam Mas, membahas apa aja sih yang salah dalam video itu gitu. Oke. Nah, terus ketika muncul lagi, kok muncul lagi gitu kan. Dengan kesalahan-kesalahan yang serupa. Yang serupa Mas, sama gitu. Oke, sekarang kita akan mencoba menjelaskan ke masyarakat. Nah, sebenarnya kenapa sih ini kan termasuk koreksi ya kalau salah ya, namanya sejarah lokal ya, sejarah lokal karena terikat dari sisi geografis ya. Kenapa sejarah lokal itu menjadi satu hal yang mungkin sensitif dan juga penting sekali untuk dikaji ulang. Itu kenapa Mas? Karena sejarah lokal itu kan ya identitas kita Mas, sebagai sebagai orang Temanggung gitu kan. Ya masa ya kita kan sebagai kita ke diri kita sendiri aja lah. Kita tahu, namaku itu Muhammad Novaldi Harismawan gitu, misal nama itu. Kok bisa dibilang Ucok, ceritanya gimana? Kan ada historinya di situ gitu loh. Nah, hal yang sama juga berlaku buat Temanggung gitu loh. Ketika sejarah Temanggung itu nggak diingat atau menceng-menceng gitu, kita akan krisis identitas nantinya gitu loh. Mungkin itu. Dan yang ini lagi sih Mas, yang menurutku penting itu adalah bagaimana sejarah lokal itu sering dijadikan sebagai baik di naskah akademik itu jadi latar belakang Mas. Nah, akan sangat lucu sekali kalau ada orang yang tahu sejarah dan membaca latar belakang itu kemudian salah gitu loh. Oke. Itu sih sama kalau sekarang ya banyak orang yang bikin konten kan Mas, itu kan. Nah, itu kalau salah kan fatal. Itu cukup fatal sih. Jadi berarti emang
kayaknya ini fatal sih karena ya itu menyangkut orang lain juga gitu. Iya. Karena Gitu mungkin dari situs, kebetulan ini situsnya karena situs resmi pemerintah ya Mas. Iya. Dan mungkin menjadi salah satu rujukan akademis ya. Iya, dan itu langsung muncul di AI Mas, di Gemini AI di Google itu langsung muncul dan itu sebenarnya kalau misalnya yang muncul itu nggak ada logo Pemkapnya itu nggak terlalu masalah gitu, tapi sebenarnya Pemkap gitu kan, itu kan jadi masalah. Kan kalau nanti ada orang lihat, ih masa Pemkap Temanggung nggak ini sih, nggak riset sih gitu kan, itu kan juga ya persen buruk juga gitu, citra buruk juga buat Pemkap. Nah makanya ini sebenarnya aku ngeritik itu bukan untuk mencari geger goro-goro gitu, tapi ya karena aku ya yang sesuai yang aku tulis di caption Mas, jadi memang itu aku resah dan ini bentuk cintaku ke Temanggung gitu. Oke, Gitu, serat dan cinta itu- yang mungkin menampar. Iya, ceritanya agak menampar sedikit gitu buat Temanggung dan buat Pemkap gitu, karena aku juga nggak mau sebagai warga yang baik ya gitu kan, aku nggak mau citra dari pemerintah tuh selalu jelek gitu loh. Gitu sih. Oke Mas, nah kita akan mencoba meng-highlight Mas. Jadi kan di web resmi Pemkap itu kan ada versi sejarah mulai dari Rakai Pikatan, menyebut Wangsa Sailendra dan sebagainya, sampai dengan mungkin ada toponimi Demanggong dan sebagainya. Iya. Oke, mungkin Mas bisa bikin, karena mungkin kalau kita jelaskan durasinya sangat lama Oh, ya. panjang banget, Mas, 2 Panjang hari, banget. Mas. Oke, mungkin bisa Mas highlight poin-poin kesalahannya Mas. Oke. Itu apa saja Mas dari versi sejarah TMG? Jadi sebenarnya yang paling fatal itu adalah Demanggong itu Mas. Demanggong. Oke. Iya, jadi bahkan beberapa orang tuh sudah sampai ada yang komen gini Mas, 2 kata lucu, Demanggong. Oh gitu, sampai ada Iya, sampai anekdot gitu ya. sampai ada anekdot kayak gitu. Karena kalau di website resmi Pemkap itu Mas, di Demanggong itu adalah pembantu dari Raja Rakai Pikatan gitu kan. Oke. Nah di situ ada 2 kesalahan nih Mas. Ada satu kesalahan fatal yang ini ya ngefek banget lah Mas itu. Karena Demang itu di zaman Mataram kuno itu belum ada Mas. Oh jadi Demang itu Belum ada di Mataram kuno. Jadi di Mataram kuno itu setauku ya, walaupun ada yang lain juga, tapi Demang tuh nggak ada. Yang ada itu adalah Rakai. Mas, yang kepala sebuah wilayah itu Rakai namanya, itu pemimpin sebuah watak. Jadi kalau ada Rakai Pikatan ya dia adalah pemimpin sebuah wilayah yang namanya Pikatan gitu. Jadi kayak ya berarti Pak Agustiawan nih gitu kan. Dia adalah Rakai Temanggung gitu. Jadi bukan namanya Rakai Pikatan tapi Rakai Temanggung gitu. Namanya Pak Agustiawan gitu. Oh gitu. Kalau yang di case-nya yang di website resmi Pemkap yang sering disambungin itu adalah Rakai Pikatan, namanya adalah Dia Saladu. Nah, itu juga kita juga masih sering salah. Misalnya aku sering menemukan banyak kesalahan di mana orang tuh mengira Rakai Pikatan itu adalah sebuah nama. Bukan sebuah jabatan gitu. Jadi yang tepat Rakai Pikatan itu adalah sebuah jabatan dan istilah Demang itu tidak ada. Tidak ada Mas. Tidak ada. Di zaman Mataram kuno tuh sejauh pengetahuanku dan aku juga diskusi sama beberapa orang tuh Demang itu nggak ada di Mataram kuno. Jadi kan ada semacam logika fallacy ya, kayak apa kok periodenya lompat banget gitu kan. Sebenarnya yang paling fatal di situ Mas, yang apa namanya, dari semua kesalahan itu sebenarnya muaranya sih di Demanggongnya itu. Kemudian ada juga apa namanya dituliskan itu menurut buku yang ditulis oleh Iwayan Badrika, buku sejarah itu. Setelah kita cari buku apa itu gitu kan, ternyata itu buku teks kelas 10 dan 11 untuk Mas, untuk sekolah Mas. Untuk sekolah. Dimana kalau kita pakai kaidah penelitian sejarah gitu, itu kan maksudnya sumber sejarah yang sangat lemah dan sebaiknya nggak digunakan karena ada sumber lagi yang lebih kuat gitu. Ya kalau misalnya aku nyeritain sumber sejarah kan nanti panjang banget Mas ya. Intinya aja sumber primer itu adalah sumber sezaman. Misal prasasti. Atau kalau pakai konteks sekarang itu kalau dengar rapat di dinas gitu, ada notulensi. Nah, itu nanti 20 tahun ke depan jadi sejarah sumber primer. Apa yang terjadi di saat itu. Karena kalau misalkan prasasti itu kan memang bukti yang ada pada zamannya ya. Iya, gitu ya. betul. Notulen misalkan tanggal sekian ya memang dibuat tanggal itu gitu ya. Nah, gitu. Terus kalau sumber sekunder itu adalah tulisan yang dibuat setelah dari tanggal itu, atau masa setelahnya. Misal kalau kita itu ada aku nulis buku tentang sejarah Temanggung gitu, maka sumberku sumber sekunder karena aku nggak hidup di zaman itu, gitu Mas. Berarti itu cukup disayangkan ya, maksudnya meskipun
itu sumber sekunder tapi jauh sekali dari sumber primernya gitu Karena ya. kalau istilahnya tuh sumber yang sangat lemah mas gitu. Betul ya. Lemah banget gitu. Oke, berarti poin pertama adalah toponimi Demanggung di mana Demang itu tidak ada Tidak pada ada masanya. di masa itu. Oke, mungkin ada poin lain Mas yang fatal juga Mas dari Sebenarnya ada beberapa juga kayak misal bagaimana tuh diarahkan, tendensinya tuh ngarahin ke Demang terus Demang mas. terus Jadi gitu ya? di desanya ada kedemangan juga, desanya kedemangan juga. Nah kan sebenarnya tuh muaranya sebenarnya di Demanggungnya itu mas, kalau dari aku sih sama teman-teman itu apa namanya yang care-nya di situ gitu loh. Karena kemudian Demanggung ini dianggap sebagai namanya Temanggung gitu. Nah itu kan jadinya kan kok ditarik kok gini ya gitu. Sama ini sih mas apa namanya frasa pembukanya kan sejarah di Temanggung mulai tercatat di prasasti Wantua Tengah 3. Oke. Nah kan itu kan kalau orang yang asal langsung baca gitu kan, oh berarti prasasti tertua di Temanggung itu adalah Wanua Tengah 3. 3 yang berangkatan kalau nggak salah 906 Masehi. Oke. Padahal sebelum itu ada belasan prasasti masih Temanggung mas. Oh, jadi dasar untuk apa namanya sejarah Temanggung itu bukan hanya Wanua Tengah 3 ya Mas ya? Ada banyak mas. Ada banyak? Ada banyak sekali mas. Ada prasasti yang tertua itu adalah prasasti di Sunuh mas. Itu di tahun 700-an Masehi, yaitu abad 8 awal mas. Oke. Terus ada juga prasasti apa namanya Wanua Tengah 1 sama 2, jelas dari namanya aja udah kelihatan tuh mas, itu lebih duluan. Ada versi kan? lebih dulu gitu. Iya, ya? ada duluan, dah keluar duluan gitu loh. Jadi yang cukup disayangkan tuh ya itu beberapa dari semua masalahnya tuh yang paling harus dilihat adalah Demanggungnya itu gitu. Temanggung. Iya Jadi sih. pengistilahan toponiminya ya. Iya toponiminya sih. Tapi kalau boleh jujur ya mas, sampai sekarang aku masih belum bisa menemukan toponimi Temanggung dari mana mas. Oh, itu juga jadi satu hal di pertanyaan kami. Lantas dari mana kata Temanggung? Karena kalau mohon koreksi ya Mas, kalau perubahan dari Kabupaten Menoreh ke Kabupaten Temanggung itu kan berarti kan nama Temanggung sudah ada ya pada saat Sudah itu? ada. Jadi sebelum Temanggung jadi kabupaten itu, aku sempat baca tuh bahwa pasukan Hindia Belanda itu bergerak ke Paraan dari Prapat. Itu dia itu sebelum sampai ke Paraan dia tuh ngecamp dulu di Desa Temanggung. Oke. Jadi di tahun 1825 Temanggung itu masih sebuah desa mas. Jadi udah ada nama Temanggung itu udah ada. Tapi dari sumber sejarah Temanggung dari mana? Namanya Dari mana itu belum ditemukan. belum ditemukan. Ada beberapa teori. Ada yang bilang Temanggungan gitu. Ada yang bilang ada yang mengaitkan dengan Temanggung itu dengan letak geografisnya yang kayak panggung karena di atas dan datar gitu mas. Oh, kayak bisa panggung. jadi. Nah, Oh, bisa. iya, Tapi iya, kan kita pasti harus melihat lebih jauh lagi gitu. Dan aku pun sampai sekarang masih belum bisa kalau tanyain gitu ya. Mas Cok, terus nama Temanggung dari mana mas kalau bukan Temanggung? Ya itu perlu diteliti lagi gitu. Berarti menjadi PR bersama sebenarnya ya Mas ya? Iya itu PR bersama sih itu sih. Oke, ini cukup menarik Mas. Oke, kita lanjut. Kalau sejauh ini sebenarnya apakah sudah ada Mas? Ya, apakah itu penelitian, apakah itu kajian lapangan, atau wawancara tokoh sepuh misalkan yang berpengaruh itu terkait dengan ini? Apakah itu dari komunitas itu sudah pernah ada enggak sih sebenarnya gitu? Kalau dari teman-teman dari Serah TMG karena Serah TMG sebenarnya kalau dibilang komunitas juga enggak juga mas, tapi kita punya teman-teman yang sama-sama peduli soal sejarah Temanggung secara lokal gitu. Kita sering untuk main ke situs liangan, terus kita sering tukar info gitu mas, karena kan sumbernya itu kan mencar mas, ada yang di Belanda, ada yang bisa dasar lewat website, ada yang nggak bisa, ada yang ada yang di Jakarta gitu. Nah itu kita coba riset lewat situ aja. Dan kalau misal dibilang apakah ada penelitian di Temanggung, ada mas. Ada banyak karya ilmiah itu yang penelitian di Temanggung mas. Salah satu contohnya itu adalah skripsinya dari UGM. Itu dia itu mengaitkan toponimi desa-desa di Temanggung dengan desa-desa di Mataram kuno. Sesuai dengan prasasti yang ketemu di Temanggung mas. Oke. Dan itu ditemukan beberapa desa mas, kayak misal nih desa Haji Huma. Kira-kira jadi apa mas berubahnya mas? Haji Huma. Apa ya kira-kira mas? Jadi Jumo mas. Oh. Desa Tri Haji. Traji. Oke. Tri Tepusan. Gitu. Jadi masih mengadopsi nama lama gitu ya? Iya. Jadi ada banyak desa Temanggung yang masih menggunakan nama-nama lama mas.
gitu. Nah itu ada penelitiannya gitu. Oke. Dan penelitian di Liangan itu juga nggak cuma 10 mas, ada puluhan mas gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau mau membuat sebuah tulisan yang yang komprehensif tentang sejarah Temanggung itu bisa, cuma effort aja gitu. Dan itu effortnya nggak yang gampang mas gitu, karena itu berbagai sumber dan panjang mas sejarah Temanggung itu mas sebenarnya mas. Oke. Kalau dibayangkan dari tahun 700 sekian sampai tahun 2025 berapa tahun mas itu? Sekitar 1300 tahun, tahun ya. Susah mas. Susah. Itu Indonesia sing 80 tahun ya, bukunya macam-macam mas. Macam-macam. Gitu. Jadi memang perlu emang sulit mas untuk tapi untuk kalau mau untuk meringkas gitu dalam sebuah postingan secara umum, aku yakin bisa sih mas gitu. Oke. Nah teman-teman sekalian jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke segmen berikutnya. Nah tapi sebelum kita beralih ke segmen berikutnya, suasana dingin kayak gini enaknya yang anget-anget, apalagi ditemani oleh madu maidahi UMKM asal Kabupaten Temanggung. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Kepoin Yuk. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke. Edisi sejarah Kabupaten Temanggung. Oke Mas Ucok, kita lanjut ngobrol nih Mas. Nah, Oke. Jadi selanjutnya kan kemarin sempat rame di akunnya Mas Ucok di @sejarah_temanggung. Makasih loh Mas. Iya sekali. Oke, nah mungkin bisa Mas jelaskan gimana sih reaksi publik pada saat Anda memberikan kritik surat cinta untuk Kabupaten Temanggung, dan kami juga sempat melihat bahwa bahkan akun ofisial Bapak Bupati Temanggung merespon pada saat itu. Nah itu gimana? Mas? Itu saya sangat terkejut sih. Di luar dugaan berarti. Luar dugaan kalau itu tuh sampai Pak Bupati sama kalau nggak salah tuh Bu Nadia juga ya. Oh Bu Nadia juga. Bu juga respon. Jadi di komennya Pak Bupati terus di reply sama Bu Nadia. Oh, oke. Dan itu sebenarnya itu kalau di secara umum dari publik sendiri itu ya kayak ya menyayangkan sih akhirnya pada akhirnya ya, menyayangkan kok konten tulisan seperti ini masih ada di website Pemkab gitu. Sebenarnya sih itu ya. Tapi yang aku kaget itu adalah bagaimana responnya itu sebesar itu gitu loh. Ya emang memang tujuannya memang ya mau buat biar dapat respon tuh emang ya. Kalau nggak mau nyari respon ya ngapain bikin postingan tuh Mas. Oke. Nah, tapi nggak nyangka kalau bisa sampai segitu banyaknya Mas yang komen, dan orang-orang yang komen itu juga bukan orang yang kaleng-kaleng juga tuh Mas. Ibaratnya tuh yang punya plat nomor AA1E sama AA2E juga ikut komen gitu kan. Terus dan yang lebih ini lagi tuh dari kota lain Mas. Dari Magelang itu repost juga, itu bilang gini, kancaku kayak memasak gitu. Oh, oke. Let him cook ya. Let him cook gitu kan. Sama dari ini agak jauh, agak random Mas, dari Bojonegoro Mas. Bojonegoro Jawa Timur Mas. Dan itu memang ternyata ini adalah keresahan di seluruh kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur lah, atau Indonesia mungkin malahan. Ya ibaratnya bisa jadi memang ini tuh kayak memberikan kayak semacam kayak lecutan gitu lah Mas buat teman-teman di daerah lain juga gitu. Ternyata itu aku yang nggak nyangka sama sekali sih Mas. Atau mungkin barangkali ada kesalahan-kesalahan serupa juga di daerah lain mungkin ya. Jelas Mas itu. Ternyata setelah aku DM dari kota lain banyak nih Mas. Ternyata iya nanggonku ya podo, di tempatku juga sama gitu. Berarti permasalahan yang nggak cuma ke Temanggung aja. Nggak cuma Temanggung aja Mas ini Mas. Jadi ya bisa dibilang ya jangan takut Temanggung nggak sendirian masalahnya gitu. Berarti kayak gitu. Dan
yang langsung bikin postingan dengan nada yang sama itu Mas Bojonegoro Mas. Itu langsung bikin juga karena sama kayak di ini sama kayak di ini ya, di mana di website itu ya. Di Bojonegoro itu juga otak-atik Gatot Prasasti juga Mas. Sama gitu. Mungkin ada toponimi juga, ada Iya, permasalahan lain. sama dengan penggunaan istilah dan toponimi itu Mas. Jadi ya memang itu problem umum sih Mas sebenarnya. Cuma ya belum ada yang nge-up aja gitu. Dan kebetulan ketika aku nge-up, aku ngajak teman-teman dari medsos lain kayak Ekspor Temanggung, Kejadian Temanggung. Ada 5 kalau nggak salah, itu langsung meledak gitu loh. Dan itu juga aku agak shock dan aku sempat nggak megang HP agak lama Mas. Takut Saking viralnya gitu ya. Viralnya gitu loh. Aku tuh Oke. takutnya tuh apakah apa yang akan terjadi setelah ini gitu loh. Aku takutnya itu apakah nanti itu dari aku tuh yang paling aku nggak mau tuh adalah kalau ada orang-orang yang nanti aku justru malah menurunkan kepercayaan publik pada Pemkab. Aku kayak nggak mau tuh itu sebenarnya Mas, karena balik lagi dari awal tuh aku tujuannya adalah support teman-teman di Pemkab gitu. Terutama kalau yang sudah sering banget kontak-kontakan itu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sih. Oh, oke. Karena kita kolaborasi terus gitu. Nah, itu yang ingin kita tanyakan, Mas. Nah, apakah pernah ada upaya apakah itu dialog atau mungkin klarifikasi dengan pihak pemerintah? Oke, KPNU mungkin memang punya Kominfo Temanggung, tapi sebelum ini mungkin apakah ada upaya-upaya tersebut, Mas? Pernah sih Mas, beberapa kali bahkan di beberapa festival yang pernah dibikin sama di bawah Pemkab ya Mas. Itu kayak festival Ili-Ili di bawah Dinpermades kalau nggak salah waktu itu. Kita sempat membahas juga tentang sejarah ini di kalau di event itu kan ada yang namanya itu apa namanya, knowledge management Mas. Jadi yang memberikan dasar ke kenapa sih ini festival ini harus namanya Ili-Ili, kenapa harus tentang airnya dari setnya dulu Mas. Nah itu kita sempat kita bahas Mas di situ. Kemudian festival mitos juga pernah kita bahas juga gitu tentang bagaimana mitos dan sejarah di Temanggung itu nyampur banget gitu. Itu pernah kita bahas juga gitu. Oke, berarti dari jenengan dari Sejarah Temanggung maupun dari komunitas-komunitas lain juga aktif ya Mas sebenarnya untuk membangun narasi sejarah yang lurus gitu dengan pemerintah kabupaten. Iya Mas, sebenarnya aktif sih Mas, karena balik lagi Mas, karena sebenarnya tuh keinginan dari teman-teman di bawah itu juga bukan apa-apa ya, yang pengen aja buat pengen yang kalau ada yang salah ya dilurusin aja gitu aja sebenarnya. Sesimpel itu sih Mas. Ada klarifikasinya gitu ya. Nah, ada klarifikasinya. Mungkin bukan klarifikasi tapi koreksi sih Mas. Koreksi. Okay. Apalagi kan kalau kita lihat itu kan dari Pemkab itu kan belum lama ini Mas, mulai concern ke sejarah dan budaya kan belum lama ya kalau nggak salah ya, baru zaman bupati sebelumnya agak-agak akhir itu kan baru mulai concern ke sana gitu loh. Jadi momentum itu yang saya sama teman-teman di bawah itu gunakan untuk yuk kita bareng-bareng, yuk kita bikin bareng lagi gitu, kita susun bareng sejarah Temanggung yang benar gitu kayak gimana gitu sih. Oke, nah terus dengar-dengar juga Mas katanya dari Sejarah Temanggung itu mau ada semacam apa ya koordinasi atau komunikasi dengan Budpar, Budpar. Itu terkait hal ini atau masih ini atau beda Mas? Itu sebenarnya bukan ini sih, bukan koordinasi sih Mas. Jadi salah satu yang aku apresiasi dari teman-teman di Pemkab ini, aku nggak lagi menjilat ya. Ini serius aku nggak bohong. Itu adalah bagaimana respon itu cepat banget Mas. Yang aku apresiasi itu. Jadi beberapa hari setelah aku posting itu, yang pertama hari itu dari Kominfo, yang pertama di situ. Dari Kominfo, kemudian dari Dinbudpar. Kemudian dari Buabub juga DM. Itu langsung cepat gitu loh Mas, langsung diurus. DM langsung gitu. DM langsung Mas, ya. Jadi memang cepat banget dan itu sempat bikin beberapa daerah tuh jelas Mas. Cemburu gitu? Iya. Karena Pemkabnya nggak, padahal Pemdanya itu nggak seresponsif itu. Gitu. Jadi ada beberapa lah ya. Ini kalau nggak usah sebut merek lah, tapi ya ada beberapa lah Mas gitu. Dan kalau yang Dinbudpar ini lebih ke nginfoin ke saya kalau dari teman-teman dari Dinbudpar itu mau membuat sebuah narasi sejarah gitu yang mengundang expert gitu. Ya jelas ya saya sangat apresiasi gitu dan dan itu DM itu kalau nggak salah di malam, kemudian besok paginya ini aku mau ketemu juga, mau main juga, mau sowan ke sana gitu. Nah harapan kita ya semoga
di sini ada satu titik temu ya Mas, sehingga Iya, ada apakah itu koreksi sehingga jalan terbaik bagi Betul, sejarah iya. Kabupaten Temanggung. Iya, karena mau gimana pun itu adalah identitas kita gitu. Gitu sih Mas. Nah Mas, kalau misalkan ada kesalahan di situs resmi pemerintah dalam hal ini nggak cuma Kabupaten Temanggung, misalkan di akun-akun lain di Pemkab Temanggung atau mungkin Pemkab lain. Nah sebenarnya kalau menurut Mas Uco itu gimana sih Mas ideal langkah koreksi pertama dan juga kolaborasi dilakukan? Kalau menurut Mas Uco gimana? Mungkin bisa jadi ini Mas panduan, bisa menjadi referensi, terutama di Temanggung dan kabupaten lain biar jangan takut untuk misalkan mengkoreksi gitu Mas. Iya. Gimana Mas? Sebenarnya benar sih Mas, ibaratnya tuh jangan takut lah buat Pemkab. Ya, walaupun Pemkab itu sebagai pemerintah ya, sebagai ruler gitu kan, tapi kan ya sering jenenge menungsoan ya ono salah itu Mas gitu. Jadi ya jangan takut mengakui kesalahan lah gitu. Contoh yang kita dapat dari kemarin ya ibaratnya gegeran wingi lah ya gitu kan, bagaimana dari Pemkab itu kan Pemkab Temanggung kan membuka diri gitu loh. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu kayak gitu, karena di luar, kalau kita ngomongin konteks sejarah aja ya Mas, di luar sana itu nggak cuma aku yang yang suka sejarah Temanggung Mas gitu. Di luar itu ada banyak orang-orang keren, ibaratnya pendekar-pendekarnya ada gitu loh. Oke, pendekar ya. Mungkin nanti aku sebut ada Pak Gunawan Sambodo. Oke. Pak Gunawan Sambodo itu adalah seorang pendekar sejarah yang luar biasa, namanya tuh harum sekali sampai seluruh Indonesia malahan. Kemudian ada Pak Hendro Martono yang pernah keliling Temanggung selama beberapa tahun buat mencari batu-batu dan peninggalan Hindu Buddha di seluruh Temanggung Mas. Wah, Pak Hendro berarti Martono next itu mungkin bisa jadi bintang tamu nih Mas ya. harus Mas, itu kalau itu karena dan ada banyak orang Mas yang paham. Ada juga Mas siapa aku lupa namanya itu, dia itu adalah anggota dari komunitas Kandang Kebu Mas. Jadi itu adalah komunitas yang yang suka nguri-uri candi Mas gitu. Jadi memang orang Temanggung tuh nggak sedikit Mas yang paham soal sejarah tuh Mas, banyak gitu. Banyak expertnya ya Mas ya. Banyak expertnya dan sekarang itu udah mulai ke sana gitu Mas. Ya contoh paling mudah itu kan ya bagaimana postingan dari Temanggung 191 itu langsung take down nggak sampai 20 menit karena dibilang kurang riset nih gitu. Jadi kan udah banyak yang aware gitu loh Mas sebenarnya tuh. Jadi ya pemerintah seharusnya tuh ya membuka ruang diskusi dan kolaborasi Mas gitu sih. Oke. Nah, terakhir Mas Uco sebelum kita menutup segmen kali ini, mungkin Mas Uco bisa memberikan pesan, baik itu pertama untuk Pemkab Kabupaten Temanggung, yang kedua mungkin dari sisi masyarakat dan para pegiat sejarah. Silahkan Mas Uco. Buat dari Pemkab Temanggung, mungkin saran dari aku adalah bagaimana sinergitas antara dinas dan lembaga itu diperkuat lagi, karena kan dari udah beberapa kali nih kami bikin berkolaborasi dengan dinas lain, tapi kok di sini nggak masuk. Nah mungkin sinergitas antar dinas itu sangat penting sekali untuk untuk kedepannya, nggak cuma di isu sejarah tapi di seluruh isu yang ada di Kabupaten Temanggung. Kemudian buat teman-teman masyarakat ya, termasuk saya juga dan teman-teman sejarah, terus mencari, itu aja sih. Terus mencari karena Temanggung itu punya banyak cerita yang menunggu buat dibuka gitu sih. Oke, ini closing statementnya menarik. Ini Temanggung punya banyak cerita untuk dibuka. Terima kasih Mas Uco atas kesediaannya hadir pada podcast KPNU kali ini. Nah buat teman-teman semua jangan bersedih hati karena kita akan kembali di podcast KPNU lainnya yang tentunya lebih menarik. Sampai jumpa di KPNU.